Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musala Indonesia, Fahmi Tamami, juga PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, tentu juga PIN, Perisai Idaman Nasional, dan Klaners, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Tamu saya kali ini luar biasa, ekstra luar biasa ini. Karena beliau bukan saya seorang tokoh agama, bukan saya seorang tokoh cendekiawan, tapi beliau adalah seorang menteri agama. Tepuk tangan buat Profesor Haji Nazarudin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof, terima kasih banyak. Antum telah bersedia menghadiri undangan kami. Tentunya kabar baik Prof ya. Alhamdulillah. Walaupun pasti letih ini banyak. Ya banyak jalan ini. Menuju Roma. Alhamdulillah. Pertama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Menteri Agama kali ini betul-betul the right man on the right place. Kenapa? Karena kita tahu beliau adalah mengenyam pendidikan, sains, teknologi, juga agama, luar biasa. Bisa diceritakan Prof kisah perjalanan pendidikan antum selama ini? Iya, saya tuh I'm nothing, saya tidak merasa punya apa-apa kecuali hanya seorang anak desa terpencil. Desa saya itu namanya Desa Ujung. Ujung itu kalau mau lihat ibu kota kecamatan itu harus naik perahu, kan harus melewati danau atau muter lewat gunung. Nah, saya tuh melihat namanya es itu setelah kelas 6 SD. Kok ada es, airnya membeku. Makan roti itu kelas 6 baru kok ada namanya roti. Nah, nggak pernah lihat mobil. Masya Allah. Nah, akhirnya waktu itu saya ibu saya, bapak saya tuh ada radio Suara Asadiyah. Dulu kan masih radio yang kota-kota itu. Yeah. Ibu bapak saya itu senang sekali mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Muhammad Yunus Martan. Kapan anak saya juga bisa sekolah? Nah, akhirnya tamat SD waktu itu, tapi saya merangkap ibtidaiyah diniyah kalau sore, paginya SD. Tamat itu ke Sengkang, Santren Asadiyah. Lama di pondok, mungkin lebih 10 tahun. Dari situ saya ke Makassar, S1. Kemudian saya pindah ke Jakarta, S2, tapi saya pingin sekali ke luar negeri. Jadi saya tahun 90, saya mengajukan apply ke kedutaan-kedutaan. Jadi saya ke kedutaan Amerika, kedutaan Prancis, kedutaan Jepang, kedutaan Inggris, ya, kemudian ke kedutaan Prancis dan Mesir. Tahun 90 saya masuk ke Jakarta. Kemudian 93 saya majukan apply tadi itu. Alhamdulillah lulus. Pertama saya ke Jepang. Di Tokyo University itu boleh, tapi kamu harus remedial bahasa Jepang 1 tahun. Waduh, ada panggilan ke McGill University di Kanada. Saya ke Kanada 1 tahun. Panggil lagi ke Leiden University Belanda, itu semua biaya dari sana. Terbang ke sana 1 tahun di situ. Ada panggilan lagi ke Prancis, baru diterima. Dia ambil semester ganjil
di McGill, Kanada, semester genapnya di Leiden, ada namanya semester kecil. Jadi kalau musim panas itu kan di Eropa itu banyak liburnya, tapi juga kalau mau memperpendek umur sekolahnya, ambil program semester antara namanya. Nah, saya pakai semester antara itu. Jadi tahun 93 itu saya terdaftar di UIN Jakarta, Tokyo University, kemudian McGill University, kemudian Leiden University, lalu Sorbonne University. Nah, balik lagi ke Amerika. Nah, jadi di Amerika itu saya bingung, ini mau lanjut yang mana nih? Apakah saya teruskan di McGill, teruskan di Leiden, teruskan di Paris? Nah, akhirnya pada waktu itu saya pingin haji, Pak. Saya di Belanda itu ketemulah Pak Munawir Sasali, mantan Menteri Agama waktu itu, baru saja lengser. Pak, saya di Eropa kan kita masak sendiri. Jadi dia suami istri mengajar di Leiden, saya masakin. Oh, Pak Nasar sudah haji sebelum belum? Kenapa nggak haji? Ya saya mau, tapi kita kan anak sekolahan, mahasiswa. Udah kasih memo lah di situ. Kamu petugas haji. Jadi, saya haji pertama itu tahun 95 dari Paris waktu itu. Di Perancis saya ingat Bang Roma itu waktu di Perancis itu kan ada meningitis itu. Dokter saya di Perancis itu mau kemana habis itu? Oh saya mau ke Mesir. Oh kalau kamu ke Mesir harus divaksin lagi 1 kali. Jadi di sana ada penyakit di Afrika itu. Habis itu mau kemana lagi? Saya mau kembali nengok orang tua di Indonesia. Oh kamu harus vaksin tipes, nanti kalau balik sini nanti kena tipes kita. Jadi 3 kali saya divaksin karena haji. Kalau di sini kan kita 1 kali kan. Jadi 3 kali disuntik itu. Ya di sana kan gratis ya. Nah di situ saya balik ke Indonesia, nengok orang tua. Wah kamu enak aja sekolah kalau keliling dunia tapi kamu belum kawin. Oh dikawinin. Wah, saya pikir namanya kawin itu bisa diatur. Udah mau balik lagi kan, lemari ada di Belanda, lemari ada di Prancis, lemari ada di saya juga ke Inggris ya. Nah terus istri saya ngidam bro, muntah siang dan malam. Saya sudah harus berangkat, tiketnya sudah ada. Tapi ninggalkan anaknya orang kayak gini gimana nasibnya? Aduh. Jadi saya kirim surat ke beberapa perguruan tinggi, saya minta cuti akademik ya karena istri saya lagi sakit. Diterima. Wah, ini saya mau balik lagi. Begitu saya mau balik, ngidam lagi. Saya ke dokter. Selamat ya Pak Nasar, ini ada lagi ini. Waduh, gimana ini studi saya ini? Nah, jadi saya minta boleh nggak kami ujian di Indonesia. Jadi mata kuliah yang saya kumpulkan di beberapa tempat itu namanya di unfolding, jadi diakui. Saya ujian di Ciputat karena memang masih saya terdaftar di UIN Jakarta juga. Udah saya lulus. Kemudian habis itu kembali malah ada undangan visiting scholars di Inggris. Nah di Inggris itu 3 bulan. Balik ke Indonesia. Ada lagi undangan visiting scholars di Boston, Washington DC. Nah, itu saya bawa keluarga semua. Jadi kita hijrah lah 1 tahun lebih. Ketemu Pak SBY di situ. Oh kamu di sini Pak? Iya Pak. Pulang. Negara kita juga membutuhkan Anda. Pas orang tua saya juga sakit keras. Jadi kami sekeluarga pulang. Nah, habis itu ya karena keenakan di luar ya. Ada undangan lagi visiting di Itali, saya ke Itali lagi. Kemudian kembali lagi, jadi bolak-balik. Nah, terus selesai menjabat di Kementerian Agama dulu, saya jadi wamen terakhir. Dirjen, kemudian jadi wamen. Balik lagi ke Amerika. Terus balik ke Indonesia diminta lagi jadi imam besar oleh Pak Jokowi. Nah, terus ketemu lagi dengan Pak Prabowo. Nah, diminta lagi seperti apa adanya sekarang ini menjadi Menteri Agama. Jadi gitu. Alhamdulillah. Selama saya di luar negeri, kita dakwah juga. Ngajarin ngaji anak-anak di situ. Insya Allah. Saya mengislamkan banyak orang ya. Bahkan kita waktu saya di Amerika, kita bersama dengan teman-teman untuk membangun masjid. Kita beli gereja ya. Gereja kan di sana lebih murah. Nah, kemudian kita bangun masjid. Ketika saya jadi wamen itu ya kita kumpulkan dana ya.
di tengah-tengah Washington itu, jadi kira-kira jalan Tamrinnya Indonesia lah, Silver Spring itu. Nah di situ kita bangun Islamic Center situ, punya Indonesia. Dan alhamdulillah banyak sekali orang-orang Amerika itu lebih tertarik ke masjid kita, karena kita kalau ada yang masuk Islam tuh tidak langsung pakai cadar ya. Kalau di sana Massachusetts event itu kan begitu masuk Islam dikasih cadar, dikasih kamu nggak boleh begini ya. Kalau saya bahkan ada yang kumpul kebo juga. Yang penting kamu syahadat dan belajar Islam. 1 tahun baru kawin. Karena kan di Amerika kan susah kawin. Kan nggak boleh cerai, nggak boleh poligami. Ya udah yang penting syahadat dulu. Mencontoh Rasulullah, yang penting syahadat dulu kan. Lama kelamaan, waduh senang. Banyak sekali orang-orang Amerika itu senang. Center kita, center Indonesia itu karena agak Islamnya itu agak moderat. Tidak seperti Islam yang di Timur Tengah itu ya. Kayak Islamnya Bang Romo kan seniman, berdakwah lewat berbagai macam talenta kan. Kan berdakwah itu kan tidak mesti harus di podium. Ya pakai jubah. Di sini kan juga sambil bikin gitar apa namanya. Main gitar juga banyak orang penganutnya itu ya. Saya tahu persis Bang Romo itu waktu awal-awal itu banyak sekali anak-anak muda yang tadinya minum, mabuk, tapi berdakwah lewat seni. Mereka itu sadar semuanya ya. Jadi luar biasa. Belum tentu ulama-ulama kita mampu menyadarkan mereka, tapi sentuhan batikan gitarnya Bang Romo itu, waduh tunduk luar biasa. Nah ini yang jarang. Nah saya kira di dunia Islam, nah ini ada mahasiswa kami, Saifuddin tuh meneliti tentang Bang Romo kan sudah doktor. Nah jadi dalam disertasinya itu mengungkapkan, saya banyak kan ada disertasi luar negeri juga membahas tentang dandutnya Bang Roma, tapi yang paling komprehensif membahas tentang siapa Bang Roma seutuhnya, disertasinya Pak Saifuddin itu lengkap sekali, dan itu saya kira itu cukup mengangkat ya siapa Bang Roma sesungguhnya. Nah disiplin ilmu saya memang agak langka ya, karena waktu itu saya memilih topik yang agak berat, perspektif relasi gender dalam Al-Quran. Tahun 93 gender itu binatang apa itu kita nggak tahu. Nah, akhirnya saya harus keluar. Nah, jadi pembimbing saya itu ada yang dari Toronto University, kemudian juga Charleston University, kemudian Belanda. Karena di dunia Islam mungkin saya yang pertama mendapatkan gelar doktor dalam bidang studi gender dalam Islam. Maka itu saya semenjak disertasi itu jadi, ada keliling menjadi narasumber, keliling memberikan visiting profesor ya. Jadi pernah di Jerman. Nah saya kalau saya keluar itu saya bawa keluarga, namanya ya takut macam-macam lah. Anak-anak saya ke Jerman ikut keluarga, ke Belanda juga ikut, ke Amerika juga ikut, ya, ke Kanada. Nah, jadi saya ingin sebetulnya kembali berdakwah lagi di Amerika ya, karena di situ lebih saya banyak tantangan ya. Karena kalau berkomunikasi dengan teman-teman anti-Islam, ada seninya juga. Kalau pro-Islam kita berdakwah itu biasa. Tapi kalau kita berdakwah dengan orang yang terhadap anti-Islam, lalu kita berdiskusi sabar dan kita berdialog, berdebat, lalu mereka, oh begitu ya, baru mereka tahu tentang Islam. Di situ kita puas. Hanya satu yang tertarik ke kita. Kalau di sini kan sekali kita bicara, mungkin ratusan ribu orang bisa ikut, apalagi dengan YouTube ya kan. Di sana 1-2 orang. Tapi kalau mereka itu tertarik kepada Islam, itu luar biasa itu. Pengaruhnya kemana pergi. Ya ada beberapa jamaah kita di Amerika itu, saya pergi kemana pun juga dikawal. Padahal dia orang punya pekerjaan bagus, profesional. Karena tertarik terhadap Islam. Pernah juga ada pengalaman, karena di Amerika itu kan musalanya kecil-kecil ya, ruko lah. Satu saat teman-teman kita dari Black American itu masuk Islam itu nggak muat musalah. Jadi kita pinjam aula. Jadi sekali bersyahadat itu ikut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Tapi itu nggak ada sama sekali yang dipaksa. Kita kan nggak punya kekuatan pemaksa kan. Kita nggak punya senjata, kita nggak punya uang, kita nggak punya apapun. Mereka masuk Islam itu karena tertarik, ya. Karena pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Nah, jadi bukan main. Kalau teman-teman itu sudah sepaham dengan kita, bukan main. Jadi pengurus masjid kita itu orang-orang putih, orang-orang Amerika. Kenapa? Karena mereka yang mengurus masjid itu profesional banget.
tepat waktu, disiplin, administrasinya teratur, nggak ada korupsi, dan itu sangat jujur. Nah, kita harus belajar bahwa orang-orang Barat yang memegang satu manajemen itu kita jempolan deh. Baik, Sangat Prof. detail. Masya Allah, luar biasa tepuk tangan. Ini subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalau kita dengar pemaparan beliau, bagaimana jenjang pendidikan beliau sampai keliling dunia. Ke mana-mana. Kemudian beliau juga mengajar Islam sebagai ustadz di berbagai macam negara. Dan akhirnya, saya katakan tadi, Menteri Agama kali ini, subhanallah, betul-betul the right man at the right place. Beliau punya kapasitas yang memang sangat mumpuni untuk membidangi, untuk memimpin bidang ini. Gitu. Baik, Prof. Tentunya dalam jabatan ini, antum sudah punya agenda-agenda apa yang harus dibenahi, harus dibetulkan, atau harus diperbaiki, atau diteruskan. Terutama dalam antum sebagai Menteri Agama, tentunya kan menaungi berbagai macam agama. Seperti apa kira-kira program antum berdasarkan yang antum perhatikan selama ini di Indonesia? Silakan, Prof. Iya, saya kira tantangannya berat tetapi nikmat. Berat tapi nikmat. Iya. Kamu yang berat tapi nikmat. Beratnya, ya karena kita harus berhadapan dengan berbagai macam paham yang berbeda-beda. Ya, ada Islam sebagai mayoritas, ada kelompok-kelompok minoritas yang lain, misalnya Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, bagaimana mengejawantahkan ajaran Islam yang tidak mengenal mayoritas minoritas? Ya kan, membunuh seorang, membunuh satu nyawa sama dengan melenyapkan nyawanya semua orang. Menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain. Ya kan ada ayatnya itu kan. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahya'a fakannama ahya an-nasa jami'a. Wa laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, apapun warga negaranya, wajib hukumnya untuk memuliakan anak cucu Adam. Saya kira saya tidak pernah membaca kitab suci redaksi yang kayak seindah Quran ini. Walaqad karramna bani Adam. Di situ tidak dikatakan walaqad faddalna bani Adam. Faddala dengan karama beda dalam ilmu bahasa Arab itu. Faddala itu proven ya. Tapi kalau karama itu sacred. Allah mensakralkan anak manusia itu. Jadi memuliakan. Jadi inilah hak asasi dalam Islam, bukan hanya menghargai manusia hidup, tapi mematahkan tulang rusuk mayat sama dosanya dengan mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Ada hadis Nabi kan, menginjak perutnya makam itu sama sakitnya kalau kita injak perutnya orang hidup. Jadi hak asasi dalam Islam itu bukan hanya hak asasinya orang hidup, hak asasinya orang yang sudah mati pun juga dihargai. Subhanallah. Kemudian juga tantangan yang lain, karena kita harus memperkenalkan Indonesia keluar. Nah, saya seringkali menikmati pujian dari mana-mana kalau kami keluar negeri. Tidak ada negara yang paling plural di kolom bumi ini selain Indonesia. Pulaunya lebih dari 15.000, kemudian bahasanya lebih dari 700, etniknya, warna kulitnya, bahasa kebudayaannya. Pokoknya tidak ada negara yang paling rumit serumit Indonesia ini. Dan kita pun juga berada di posisi silang kan, diapit dua benua, diapit juga dua samudra. Kemudian kita berada di posisi silang, kalau seperti bola itu dibelah, kita terbelah dua. Nah, enaknya Bang Roma bisa pakai baju tipis seumur hidup di Indonesia. Tapi kalau kita di Eropa atau di Amerika, hanya 3 bulan bisa pakai baju normal kayak gini kan. Udah kalau di Kanada, di tempat saya itu Montreal, 3 kota paling dingin dunia itu pernah 63 derajat minus. Masya Allah. Itu sepatu harus pakai sepatu sampai di sini. Jadi nggak kelihatannya 60 derajat min. Ya, minus 63 derajat. Masya Allah. Jadi beku, bensin pun juga beku. Nah, jadi kita di bawah tanah aja, itu pasarnya di bawah tanah. Masya Allah. Pernah juga di Mesir saya juga lumayan lama. Panas, debu, dan seterusnya. Akhirnya saya menikmati Indonesia. Tidak ada negara senikmat Indonesia. Luar negeri itu hanya indah. Kalau 2 minggu, kalau lewat itu bosan tuh. Benar.
Paling nikmat Indonesia itu. Jadi secara alam ya, memang tadi sebagaimana dijelaskan ada bagian yang dinginnya sampai 65 min. Kemudian ada yang panasnya 50 derajat. Indonesia, Masya Allah, punya dua musim ya. Musim panas, nggak terlalu panas. 37 di sini ya. Musim dingin, nggak ada yang namanya salju. Paling hujan banjir doang dah ya nggak? Jadi ini harus betul-betul kita syukuri bahwa ternyata Indonesia ini satu negara yang betul-betul diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang setiap warga negara memang wajib menjaga Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, termasuk yang Prof mengatakan tadi bahwa laqad karamna bani Adam. Allah memuliakan manusia anak Adam. Dalam arti kata sebagai makhluk Allah kita mulia. Dan tentunya ada kan sekarang ini Prof, ada program pemerintah yang moderasi beragama, kemudian yang bagaimana wujud daripada moderasi beragama itu, toleransi beragama itu seperti apa, sehingga semua agama bisa melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa tercederai oleh apapun, sebagaimana juga saya lihat Allah juga kan sudah merekomendasikan itu. Itulah Prof? Perlunya seni. Seni bisa menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru. Maka itu Nabi berdakwah dengan seni, Wali Songo berdakwah dengan seni, dan sejarah Islam itu meluas itu karena seni. Bahkan Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu mengatakan orang yang tidak punya rasa seni, hatinya keras. Justru cara untuk melembutkan hati, lembabkan jiwa adalah dengan seni. Maka itu para tokoh agama, para sufi, kalau sudah sampai di tingkat atas, ciri khasnya itu mengarang syair kayak Jalaluddin Rumi. Bukan hanya membuat syair, tapi juga melantunkan syairnya, bahkan menggunakan alat-alat musiknya, bahkan juga sampai Walin Darwish itu kan menarinya juga. Karena itu semuanya full meaning, filosofinya sangat dalam tuh. Jadi para sufi itu akrab dengan seni. Karena seni itu bisa melembutkan jiwa, meluaskan jalan pikiran, melenturkan hati yang keras, menegakkan langkah-langkah yang lunglai. Dan seni itu banyak sekali manfaatnya. Maka itu Nabi itu mencintai seni. Jadi Nabi itu seniman dan sekaligus atletis. Jadi setiap habis lebaran, Rasulullah itu mengundang seniman datang ke rumahnya. Pernah satu saat Aisyah mengundang dua biduan wanita. Biduan wanita itu nyanyi di rumahnya Rasulullah. Ada Abu Bakar marah, kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluar Rasulullah dari kamar, biarkan dia Abu Bakar karena hari ini adalah hari lebaran. Tahun berikutnya Umar, dengarkan kok ada yang nyanyi-nyanyi di rumahnya Rasulullah. Keluar Nabi dari kamar, biarkan Umar karena hari ini adalah hari raya. Lama-kelamaan Nabi mengundang seniman Habasyah lengkap dengan alatnya di masjid. Nyanyi di masjid. Aisyah menjamu dengan makanan minuman di masjid. Dan ada yang menarik, Bang Rama ya. Jadi karena Nabi itu romantis juga. Istrinya Nabi yang paling cinta terhadap seni itu Aisyah. Terpana pandangannya menyaksikan seniman Habasyah itu. Ya, tiba-tiba dari belakang serbannya Nabi ditutup matanya gitu ya. Bercanda kan? Nah, kira-kira reaksinya, aduh Pak. Nah, Nabi bercanda karena istrinya Aisyah ini kan dikawini 6 tahun. Digauli 9 tahun, menjadi janda 17 tahun. Jadi wajarlah kalau misalnya sering tampil ke kanak-kanakannya ya, karena yang lainnya kan istrinya Nabi lebih tua dari dirinya sendiri kan. Nah, ini saya kembali lagi ya bahwa masalah toleransi itu sebetulnya adalah kesediaan kita untuk menerima orang lain berbeda dengan diri kita. Kalau kita hanya mau menerima orang yang seragam dengan diri kita, itu tidak punya jiwa toleransi. Semua yang berbeda adalah musuhnya, itu bukan toleran. Nah, Indonesia disinilah modalnya. Terbiasa hidup di tengah perbedaan tanpa menimbulkan ketegangan. Jarang loh. Maka itu kalau kita di Indonesia, apa yang disebut dengan Islam dan demokrasi lewat itu kan. Islam dan hak asasi manusia itu juga lewat. Islam dan political practice itu juga lewat. Ya, Islam dan kesetaraan gender juga sudah lewat. Tapi dunia Islam Timur Tengah masih dipersoalkan. Apa ada kesetaraan gender? Apa ada demokrasi dalam Islam? Apa ada konsep hak asasi manusia dalam Islam? Indonesia kan sudah lewat kan. Bang Roma suka menyanyikan malah, tapi nggak ada masalah. Jadi kita sudah selesai. Islam dan demokrasi itu udah lewat itu.
Nah, cuma kita harus hati-hati juga bicara tentang toleransi. Toleransi itu bukan berarti menyamakan yang harus dibedakan atau membedakan yang seharusnya disamakan. Jadi toleransi itu artinya apa? Kesediaan kita untuk menerima orang lain sekalipun berbeda dengan diri kita, tapi tidak bermaksud untuk menyamakan yang berbeda atau membedakan yang sama. Yang berbeda tetaplah berbeda. Lakum dinukum waliyadin. Tapi yang sama jangan dibeda-bedakan. Semua agama melarang pencurian, pencopetan, perampokan dan sebagainya. Itu jangan dibeda-bedakan. Karena semua agama message-nya humanity is only one, there is no colors, ya kan. Kemanusiaan itu satu. Agama apapun juga pasti menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, itu persamaan tuh, jangan dibedakan. Wow, dia enggak, kita enggak. Maka itu salah satu tantangan kita di Kementerian Agama ini. Bagaimana menanamkan kurikulum cinta, bukan mengembangkan kurikulum kebencian. Coba bayangkan, umat Islam, guru agama Islam mengajarkan agama Islam yang paling benar, yang lainnya sesat, musuh dan seterusnya. Waduh, agama Katolik mengajarkan hal yang sama juga. Agama Katolik yang paling benar, yang lainnya sesat. Agama Hindu, Buddha, Konghucu, semua melakukan hal yang sama. Jadi ada penanaman perbedaan bahkan kebencian satu sama lain sejak dini. Nah, saya ingin menciptakan suatu kurikulum cinta. Oke, kita berbeda satu sama lain, tapi kalian adalah sahabat kami, kalian adalah saudara kami. Kita sama-sama warga bangsa Indonesia. Jadi alam bawah sadar anak kita itu sejak kecil ditanamkan rasa cinta satu sama lain, bukan ditanamkan rasa benci satu sama lain. Nah, jadi nanti anak-anak kita besar itu yang terpelihara itu adalah rasa keindonesiaannya. Jadi ada kebersamaan yang didominasikan, bukan perbedaannya yang didominasikan dalam diri setiap anak. Nah, maka itu kan seringkali ada toleransi semu. Toleransi semu itu, tapi kalau ada persoalan terbakar juga. Kenapa? Karena guru agamanya mengajarkan sesuatu yang berbeda, yang lainnya sesat. Nah, kalau kita tanamkan kurikulum cinta, bagaimana kita berbeda agama tapi tetap saling mencintai satu sama lain. Walaqad karramna bani Adam, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Ini Kiai, saya pertanyakan bahwa selama ini mungkin sekarang udah enggak ya. Ketika mulai ada kata moderasi beragama, ini banyak orang-orang yang mengira bahwa akan ada sinkretisme, menyamakan agama. Ternyata tadi Prof telah menjelaskan bahwa kalau yang harus disamakan kita samakan, hal yang dibedakan harus kita bedakan. Inilah toleransi yang sebenarnya, bahwa apa itu yang beda? Yang beda akidah. Akidah tidak bisa ada toleransinya. Gitu. Semua agama punya truth claim. Mereka masing-masing merasa benar sendiri kan. Ada truth claim. Nah, Islam merasa paling benar, Kristen dan seperti itu. Jadi tidak mungkin akidah itu ditoleransikan, disamakan. Tapi yang memang mungkin, sebagaimana Prof katakan tadi, yang bisa disamakan adalah umat beragama gitu kan. Dan hal-hal yang positif di luar akidah. Misalnya tadi semua melarang mencuri, semua melarang membunuh, itu yang harus disamakan. Jadi mungkin Prof, bahwa ini perlu lebih disosialisasikan, Prof, kepada umat beragama, terutama khususnya umat Islam sebagai majoriti, sehingga mereka tidak buruk sangka terhadap moderasi beragama ini, terhadap konsep toleransi beragama ini. Seperti itu mungkin, Prof. Ya. Sebetulnya Bang Roma, ya, jujur ya, saya sih sebetulnya lebih senang menggunakan istilah kerukunan umat beragama daripada moderasi beragama atau toleransi beragama. Karena moderasi beragama itu mengandung makna ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam agama kita kan, maka harus dimoderasikan. Nah, apanya Quran mau dimoderasikan? Jadi moderasi pemahaman is okay. Tapi kalau moderasi doktrin itu mau diperbarui seperti apa? Salatnya tetap 4 rakaat isya, 2 rakaat subuhnya, ya kan? Apanya mau dimoderasi akidah itu? Akidah itu memang dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman nggak boleh diganggu-ganggu. Ya. Jadi moderasi itu pemahamannya. Maka itu lebih tepat kita katakan sebetulnya kerukunan. Bukan hanya Islam. Teman-teman kita dari ajaran agama, dari Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha, juga kurang serak dengan istilah itu. Karena mereka akan semua sadar bahwa agama yang kami anut ini seperti agama yang sejak bahala itu sampai sekarang. Jadi yang diperbaharui itu apanya? Yang dimoderasi itu apanya? Mungkin hanya stylenya, ya, bukan substansinya. Substansi itu kan permanen sejak zaman awalnya turun sampai sekarang.
Tapi kalau kita bicara tentang kerukunan, ya udah kita jangan mengusik doktrin agamanya orang. Tapi mari kita rukun. Kita boleh berbeda, tapi seperti seni, ya kan? Tidak indah sebuah seni kalau sekalipun itu bingkainya adalah emas, tapi yang dibingkai adalah kain putih, nggak ada warna-warninya, itu nggak indah kan? Indahnya sebuah lukisan karena ada warna-warna kontras, ya kan? Baru kita bingkai dengan emas, bukan main. NKRI bingkainya, tapi Bhinneka Tunggal Ika dalamannya, itu seniman, itu seni luar biasa. Jadi sangat benar yang dikatakan Prof ini, bahwa moderasi beragama itu tidak benar. Beliau ingin meluruskan bahwa karena moderasi beragama artinya memodernisasi agama yang jelas-jelas ini sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ya, tidak bisa dimoderasi gitu kan. Tapi yang beliau lebih setuju bahwa istilah ini kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama juga ya Prof ya. Tapi kerukunan antar umat beragama. Dan ini memang ada perintah Islam secara eksplisit. Mungkin juga agama-agama ini saya nggak tahu, tapi dalam Islam secara eksplisit Allah menyatakan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa kita wajib mencintai, menghormati orang lain yang berbeda, ya bermacam-macam suku, agama, bahkan berbeda agama, untuk lita'arafu, saling mengenal, saling menghormati. Ini sebuah pencerahan yang sangat cerah, Prof, yang datang dari Menteri Agama ya. Karena sebelumnya ini samar-samar nih, masih jadi meresahkan umat dan kata-kata moderasi ini. Karena ada, sebagaimana Prof katakan tadi, ada seakan-akan upaya untuk memodernisir ajaran agama. Makanya beliau mengatakan yang paling tepat adalah toleransi umat beragama untuk demi kebahagiaan semua agama. Karena semua agama ternyata nggak suka juga dimoderasi gitu kan. Tepuk tangan. Baik Prof, kemarin statement Prof di CNN mengenai situasi di PIK 2 itu sangat mengesankan sekali, di mana Prof melihat di sana rumah-rumah ibadah itu hanya ada satu rumah ibadah yang berupa vihara yang begitu besar dan megah. Dan kita tahu di sana memang banyak entah karyawan, entah yang tinggal, itu umat Islam banyak sekali di sana. Yang sehingga kalau mau sholat Jumat itu nggak ada masjid gitu kan Prof ya. Sampai Prof mengatakan tidak ada suara azan. Ini memang setelah puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, memang ini ada di hati masyarakat Indonesia ya, bahwa kita yang memerdekakan, berjuang kemerdekaan, berkorban, meneteskan darah, menumpahkan darah, merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan Jepang. Tapi semakin hari semakin termarginalkan. Ini suatu fakta yang menyedihkan, memerihkan bahkan. Ya. Sehingga yang menikmati justru segelintir orang yang tidak pernah berjuang untuk bangsa dan negara ini. Barangkali dalam hal ini Prof bisa memberikan penjelasan? Kalau kita mau jujur, ini sorry, saya kadang-kadang lupa saya sebagai Menteri Agama. Saya adalah seorang diri saya sendiri. Tapi saya tidak takut, karena saya nggak ada beban. Saya akademisi ya kan. Kita lihat misalnya, siapa yang paling berdarah-darah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik ini? Sejarah membuktikan bahwa ulama-ulama kita, santri-santri, luar biasa. Maka itu ada resolusi jihad segala macam. Itu kan kiai di dalamnya itu. Ya. Tapi sejarah yang menentukan kemudian berbeda. Akhirnya yang populer itu adalah kelompok-kelompok nasionalis. Tapi kelompok Islamis ini ya harus bersabar karena mungkin qanaahnya, tawaduknya, ya tidak punya ambisi politiknya dominan. Karena mereka punya Tuhan. Ambillah kami di sini, karena kami punya dunia, bukan hanya dunia sementara di dunia ini, tapi kami punya dunianya di akhirat, dan seterusnya. Jadi terlalu tawadu, akhirnya dikerjain orang. Seandainya sejarah berjalan lurus, maka mungkin universitas yang paling terkenal di awal itu, Universitas Lirboyo, Universitas Tebu Ireng, Universitas apa misalnya kalau di Indonesia Timur itu Asadia, karena jauh sebelum UGM, UI, ITB itu sudah ada perguruan-perguruan tinggi
di pondok pesantren. Tapi kenapa bukan itu yang terkenal? Ya, itu karena sejarah yang menentukan berikutnya kan. Pemerintah yang berkuasa adalah Bung Karno, memberikan supporting terhadap lembaga pendidikan yang mendukung otoritasnya sebagai kelompok nasionalis. Nah, jadi ini sejarah mengatakan seperti ini. Dan yang mengatakan ini bukan hanya saya, tetapi juga peneliti-peneliti objektif dari luar negeri. Jadi Islam memang mayoritas, tetapi dia tidak pintar berpolitik praktis. Nah, sedangkan kelompok nasionalis ini kan didikan Barat, didikan Belanda ya pada waktu itu, pintar bermain di dalam forum, di dalam mekanisme politik. Kita memang asyik, apalagi ada penjajah. Belanda itu kan memegang peranan penting, kelompok, dia bagi 3 cabai-cabai kita, karena kamu santri, ini priai, yang lainnya abangan. Boleh kita setuju pendapatnya Clifford Geertz, tapi ini kan disertasi. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita mau jujur membaca sejarah, peranan umat Islam di dalam proklamasi kemerdekaan ini, ya, bukan saja kuantitasnya sangat besar, tapi peranan perjuangannya pun juga luar biasa. Coba kita lihat makam-makam di Taman Pahlawan itu. Makam itu siapa? Ada kiai, makam muslim kan paling banyak. Jadi yang paling banyak darah tumpah adalah mereka. Nah, jadi ini juga memang agak kita miris ya. Yang menumpahkan darah dan keringat itu adalah umat Islam. Tapi setelah Indonesia merdeka, jangan dijadikan umat Islam sebagai penonton yang menjadi penguasa ekonomi. Sekarang ini adalah mungkin ini apa yang disampaikan Gus Dur menjelang wafatnya itu, ya. Hati-hati Nasaruddin ya. Nanti satu saat itu akan terjadi persoalan. Perkembangan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kuantitas umat beragama. Saya bingung maksudnya apa Gus? Nanti satu saat itu ekonomi itu akan dikuasai oleh minoritas agama, sementara mayoritas agamanya itu nanti akan jadi penonton. Itu bisa menjadi bumerang akan datang. Saya baru enggak sekarang Bang. Apa yang dikatakan Gus Dur pada waktu itu. Nah sekarang kita lihat di majalah Forbes ya, ada 50 orang kaya di Indonesia cuma 1. Cuma Pak Hairul Tanjung doang yang di situ kan. Ya, siapa mereka itu? Ada nggak nenek moyangnya terbaring di Taman Makam Pahlawan? Ya, tanah-tanah yang seluas ini di Indonesia terhampar ini, ada hak ulayat, ada tanah-tanah tradisionalnya itu. Kadang-kadang dia harus digulung karena mereka tidak punya surat menyuratnya, sertifikatnya, karena tidak pintar ngurus kan. Orang yang pintar ngurus itu kan mungkin pakai uang dan sebagainya, dia cepat. Jangan-jangan nanti hamparan ini adalah dimiliki oleh kelompok-kelompok minoritas agama, sementara penganut agama yang berkorban banyak ini malah jadi penonton, terusir. Dan itu yang disampaikan Gus Dur ke saya, ada artikelnya juga pernah ditulis itu. Ya. Nah, jadi bagi kita tidak usah mempertajam perbedaan etnik. Oke lah, siapapun bisa menjadi kaya di Indonesia, itu haknya. Tetapi yang kaya ini harus menyayangi yang miskin. Dan pemerintah di sini harus menjadi wasit yang baik, ya kan? Yang kaya jangan semakin kaya dong, ya. Dan yang miskin jangan semakin miskin. Nah, itulah spiritnya Pak Prabowo sekarang. Saya makanya justru saya sangat salut Presiden, bukan karena dia memilih saya sebagai Menteri Agama. Jalan pikirannya saya tahu persis bahwa beliau itu ingin berpikir secara adil. Ya, masa nenek moyangnya berdarah-darah memerdekakan bangsa, tapi begitu Indonesia merdeka jadi penonton. Maka itu Pak Prabowo bukan ingin merampas ya mereka yang kaya, enggak. Wahai orang kaya, adil dong. Jangan kekayaannya itu hanya dinikmati sendiri keluarganya, keuntungannya ditaruh di luar negeri. Bawa pulang dong uangmu dari luar negeri ke sini. Jangan ekspor tapi uangnya nggak masuk ke Indonesia. Kalau ada apa-apa di Indonesia, dia hidup mewah di sana. Nah, jadi maksud saya di sini, mari kita menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden kita sekarang ini, bahwa keadilan sosial, keadilan ekonomi, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar kita pasal 33 itu kan, itu dalilnya Pak Prabowo sangat kuat. Itu perlu kita dukung ya. Dan itu bukan hanya dikatakan, tapi dia laksanakan sendiri. Nah, inilah saya menghimbau kepada masyarakat kita, mari kita wise ya. Jangan hanya kita pintar membesarkan diri sendiri, tapi kita nggak punya tanggung jawab untuk mengangkat saudara kita sebangsa tanah air. Ya, jangan jadikan mereka itu penonton. Itu kan juga saudara kita sebagai saudara warga bangsa. Apalagi nenek moyangnya itu banyak terbaring di Taman Makam Pahlawan. Jadi harus tahu diri. Aku nggak punya nenek terbaring di Taman Pahlawan yang memerdekakan bangsa ini. Lalu aku ditakdirkan menjadi kaya raya. Ya harus tenggang rasa dong. Prof, sorry. Ini kan kita tahu bahwa pada periode-periode yang lalu bahwa
ada sinyalemen Kementerian Agama adalah sebuah kementerian atau departemen yang paling korup. Nah, pada periode Pak Prabowo ini, saya melihat bahwa ghirah Pak Presiden untuk memberantas korupsi ini sangat luar biasa. Nah, dan Prof kemudian diminta membantu beliau di sebuah departemen atau kementerian yang memang menjadi katakanlah quote and quote ini yang paling potensial untuk melakukan korupsi. Tentunya ini tantangan yang bukan kecil, Prof. Kira-kira seperti apa, Prof? Maka itu saya di Kementerian Agama, Bang Roma. Jadi saya nggak tahu. Saya siap dengan segala apapun akibatnya. Ya, saya minta kepada jajaran saya harus mencegah korupsi. Jangan mengambil yang bukan haknya. Saya sampaikan, saya selaku menteri, jangan pernah memberikan apapun yang bukan merupakan hak saya. Ya, ada yang ngasih, saya langsung kembalikan ke KPK itu. Gravitasi. Saya pertama kali membawa diri kami, jajaran kami, eselon 1, ke KPK. Minta pendampingan. Nah, tidak lama, 1 minggu setelah saya dilantik, ada yang ngasih. Ini bukan hak saya. Ini pasti ada maunya. Karena saya nggak punya kepentingan ini. Kembalikan ke KPK. Jadi saya yang pertama mengembalikan barang gratifikasi itu. Di kantor pun juga ada amplop. Ya, nggak ada tanda tangannya. Maaf, saya sudah terima, kan itu kan dikasih ajudan. Kembalikan. Kenapa? Karena nggak ada tanda tangannya. Ini untuk apa? Berapa? Kan harusnya kan ada perencanaannya itu kan. Oh, ini honorarium penceramah kalau ada. Berapa? Dan jangan terlalu banyak. Misalnya kalau di situ 3.250.000 ya. Jangan dikasih 10 juta. Kelebihannya itu uang dari mana itu? Nah, kembalikan. Kita juga jangan mengambil yang bukan hak kita. Kita kan bukan mencari yang besar, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang banyak. Tapi kita cari yang berkah. Apa artinya banyak, besar, tinggi? Ya, tapi stroke. Banyak meja makan penuh. Tapi saya gula, saya kolesterol, saya asam urat. Anak pertama idiot. Anak kedua narkoba, anak ketiga kriminal. Neraka sebelum waktunya kan. Apa itu yang kita cari? Gubuk tapi isi surga. Nikmat kan lagunya Bang Roma itu. Istana ya isinya neraka untuk apa kan? Prof, bisa ke tema yang lain, Prof? Ya, silakan. Alhamdulillah. Menteri kita keren ya. Menteri Agama itu kan pasti mengurusi agama-agama, khususnya umat Islam sebagai mayoritas bangsa ini. Nah, tentunya Prof mendengar dan tahu ada polemik di Indonesia tentang polemik nasab, tentang polemik nasab Ba'alawi ini. Ini polemik ini sudah berjalan hampir 3 tahun, Prof. Sampai saat ini, menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Solusinya atau seperti apa? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cecak itu cecak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cecak, jangan juga mencecakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Jangan mengharimaukan kucing dan juga jangan mengkucingkan harimau. Dan itu bahaya. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lafaz dari Arabiyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di antara orang yang lain ya kan. Jadi bagi
kita semuanya di sini, kita hormati orang. Siapa yang spiritualitasnya itu mirip dekat dengan Rasulullah. Saya, Bang Roma, saya pribadi tidak ada nasabnya langsung dengan Rasulullah. Tapi saya ingin sekali nasab spiritualitas saya itu dekat dengan Rasulullah. Apa artinya nasab biologisnya dekat? Tapi kalau perilaku kita seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab. Saya bukan bernasab Rasulullah, tapi saya ingin menjadi nasab spiritualnya Rasulullah. Kan dalam Quran juga ada kan. Kanaan itu, anak, jangankan nasabnya, anak biologisnya Nabi Nuh. Ya. Sementara yang naik di perahunya itu hanya nasab spiritualnya yang naik di perahu kan. Hai anakku, naiklah di atas perahu. Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual itu. Ya kan? Jadi anak kandung sendiri itu tenggelam. Yang selamat itu adalah nasab spiritual itu. Nah, ini mengingatkan kita kebenaran ayat, ya, inna akramakum minallahi atqakum. Nah, itu. Baik, Prof. Jadi memang yang Prof katakan tadi, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Cuman masalahnya begini, Prof. Ini sampai detik ini polemik ini berkembang, terus bergulir, bahkan sampai kepada ada indikasi-indikasi mereka tuh mau menjajah Republik ini. Seperti kalau kita lihat di media sosial kan, bahwa kalau tidak ada Ba'alawi, Indonesia tidak merdeka. Yang memerdekakan Indonesia adalah Ba'alawi dan sebagainya. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Nah, kemudian begitu diteliti oleh seorang Kiai Haji Imaduddin Utsman, ternyata secara sejarah, secara ilmu nasab, Mbak Alwi tidak terkonfirmasi sebagai turunan Nabi. Begitu juga dari ilmu DNA tidak terkonfirmasi. Nah, sampai saat ini belum ada sebuah lembaga yang netral, artinya menengahi gitu, bahwa prinsip orang yang memprotes itu adalah ada satu quote and quote, satu bahaya, di samping bahaya menghegemoni secara spiritual, ada upaya hegemoni secara politik gitu loh. Nah, ini sudah terkonfirmasi sangat jelas. Oleh karena itu di sini diharapkan pemerintah itu hadir ya untuk memberi satu solusi, satu jalan keluar daripada polemik. Kalau enggak ini semakin tegang gitu loh, Prof. Nah, sampai di kalangan PBNU sendiri kan telah terjadi perpecahan yang luar biasa gitu, Prof. Sejarah membuktikan kita ya bahwa semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin jatuh kemanusiaan itu. Nah, inilah fungsi kami, Bang Roma. Saya katakan kepada publik, misi Kementerian Agama itu selain misi untuk menjadi WTP wajar tanpa pengecualian, ada kriteria yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama. Apa itu? Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin menyatu antara umat dengan ajaran agamanya, maka semakin sukses Kementerian Agama itu. Kalau umat beragama di Indonesia menyatu dengan ajaran agamanya, tidak usah ada polisi, tidak usah ada pintu. Polisinya adalah akidahnya. Ajaran agamanya menjadi pengawal. Itu bukan hak saya. Di sini ada polisi banyak, tapi juga kehilangan juga banyak, ya kan? Kenapa? Berjarak antara pemeluk dengan agamanya. Nah, tantangan kita ke depan, Kementerian Agama ini, bagaimana mendekatkan antara umat dengan ajaran agamanya. Kalau ini dilakukan, Masya Allah, agama apapun kalau kembali kepada agamanya, tentu tidak ada agama yang menghalalkan korupsi. Semua agama menganjurkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kira-kira saya sudah menangkap bahwa polemik ini tangkapan saya, Prof. Polemik ini tidak boleh diformalkan kira-kira gitu. Bukan gitu, Prof. Jangan dibawa ke satu hal yang formal, diformalkan itu nggak boleh. Iya, kalau emak saya, Bang, kalau pemerintah terlibat, itu bukan memecahkan persoalan, menambah persoalan. Jadi sikap pemerintah dalam satu persoalan, ada kalanya harus terlibat, ada kalanya tidak boleh terlibat. Ya kan? Mencampuri urusan agama, individu masyarakat,
itu jangan. Agama punya batasnya, negara punya batasnya. Jadi jangan negara mencampuri urusan privat setiap agama, itu frikit itu. Tapi juga jangan agama masuk ke dapur pemerintahan. Kita kan ada pembagian tugas nih. Memang Islam tidak membedakan, garis demarkasinya nggak ada. Tetapi persepakatan kita di Indonesia ada ulama, ada umara. Di mana tugasnya ulama memberi fatwa. Di mana tugasnya pemerintah merealisasikan fatwa itu. Jangan pemerintah membuat fatwa, tapi sebaliknya jangan ulama yang mengimplementasikan fatwanya sendiri. Ada couplingnya. Makanya itu kalau pembagian tugas ini kita atur sedemikian rupa, tenang kita. Baik, pemirsa, ternyata tadi telah dijelaskan begitu gamblang bahwa peran atau tugas Kemenak adalah untuk mendekatkan umat beragama dengan agamanya masing-masing. Karena ketika umat beragama jauh dari agamanya, maka di sini akan muncul berbagai macam kemungkaran. Kalau saja umat beragama dekat atau menyatu dengan agamanya, melaksanakan agamanya masing-masing, maka nggak perlu ada polisi lagi katanya, ya. Karena yang menjadi polisi adalah akidah mereka sendiri. Termasuk arogansi daripada teman-teman kita dari Ba'alawi juga tidak akan terjadi kalau mereka betul-betul berpegang kepada agamanya dan sunnah Rasulnya. Jadi jelas sekarang bahwa siapa yang bisa memberikan solusi dari polemik ini, jadi adalah Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana diutarakan tadi, sebagai yang punya wewenang untuk membahas polemik ini. Nah, nanti Kemenak lah yang akan merealisasikan apa yang menjadi fatwa dari MUI seperti itu. Nah, ini PR nih buat MUI, bagaimana membuat polemik ini menjadi selesai bil hikmah, selesai dengan damai. Amin. Baik, Prof. Barangkali ada last statement untuk ya. Pertama saya mendukung apa yang digagas oleh Bang Roma, Bang Haji, ya, memfasilitasi dakwah ini. Saya pikir ini kelanjutan daripada dakwah melalui seninya Bang Haji dengan dakwah melalui media seperti ini. Saya berharap banyak ya bahwa mari kita mencontoh meniru Bang Roma. Istilahnya anak muda sekarang nggak ada matinya. Ya kan? Dari estafet ke estafet selalu aktual. Masuk ke dalam dunia media seperti ini juga ada. Dulu seni hadir. Ya, dakwah juga ada. Untuk urusan masjid ada tadi itu ormasnya itu banyak banget itu ya. Bukan main dia tuh. Jadi kita nggak tahu nanti berapa langkah ke depan surganya Bang Haji, kita masih di belakang ini. Iya. Terima kasih ya, kita juga, saya selaku Menteri Agama maupun juga sebagai ya anggota masyarakat memberikan dukungan supporting terhadap Bang Haji ya. Tidak pernah berhenti mengurus umat dan kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, potensinya dimanfaatkan untuk li'ilai kalimatillah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, pemirsa, tadi Prof kita telah bincang-bincang asik bareng Roma, bisikan Roma. Sekarang ini ada bingkisan Roma, Muslim wear sebagai kenang-kenangan, Prof. Muslim wear, oh, alhamdulillah. Terima kasih. Jangan melihat bendanya, tapi lihat nilainya. Baik, wallahumma fiq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.